Pagi, kita lanjut. Ini adalah video edukasi. Saya udah membuat video itu 600 kali. Dan kalau dihitung jam, itu 100 jam mata pelajaran kuliah ilmu ekonomi politik. Sekali lagi, bagi yang ingin hiburan, skip aja. Nah, terakhir itu, Gubernur BI mengundurkan diri hari Sabtu ya, minggu lalu. Jadi, sudah 5 hari ini, kita nggak ada berita siapa penggantinya, kenapa berhenti, dan bagaimana rencana pemerintah. Tetapi pembahasannya itu ada 3 ya, ini yang paling penting. Sekali lagi ini hanya video edukasi, dan saya sering bertemu dengan Pak Franky Wulirang ya, grup Bogasari. Saya banyak berdiskusi dengan beliau adalah guru saya, mentor saya, dan terakhir ketemu itu 2 tahun yang lalu, membahas mengenai sejarah Bogasari yang masa lalu lah, dan rencana masa depan. Itu pertemuan yang sangat positif. Kembali lagi kepada masalah Gubernur BI. Ada 3 pembahasan saya ya pagi ini. 1, Bank Indonesia itu berdiri tahun 1953. Oleh karena itu, pada waktu kemerdekaan Republik Indonesia tahun 45 sampai dengan 53, kira-kira selama 4 tahun, selama 8 tahun ya, Indonesia itu sudah punya bank sentral yang disebut The Javash Bank. Uang rupiah itu sudah berjalan kira-kira 100 tahun. Sejak 1800, 1900, itu sudah ada uang rupiah di Indonesia. Oleh karena itu, pembentukan Bank Indonesia itu sebagai manajemen dari aset-aset The Javash Bank. Kenapa kok begitu? Bank The Javash Bank itu asetnya, kekayaannya, hartanya, itu harta VOC. Itu yang sudah dijadikan jaminan kolateral Bank Dunia. Oleh karena itu, nggak mungkin The Javash Bank ini dibubarkan. Karena dia sudah dijadikan patokan atau kolateral, jaminan. Yang dijaminkan apa? Yang dijaminkan aset rekening VOC di The Javash Bank dan kepemilikan tanah di Republik ini. Maka dari itu, HGU tanah-tanah yang ukuran besar sekarang itu tidak bisa di roll over karena masalah itu. Nah, pada prakteknya Bank Indonesia itu memanage igendom atau jaminan yang ada di The Javash Bank itu. Misalnya, kalau konglomerat ingin membuat kredit likuiditas Bank Indonesia KLBI, itu diambil sertifikat igendom tanah di Republik ini yang kosong, yang dimiliki oleh The Javash Bank, itu dijadikan jaminan untuk pembentukan kredit. Kredit itu harus punya jaminan. Kalau nggak ada jaminannya kan nggak mungkin ada kredit. Jadi seperti misalnya ya, developer Ciputra ingin mengambil kredit Bank Indonesia, yaitu menggunakan aset The Javash Bank. Nah, itulah yang kemudian diselewengkan oleh nomor 2, diselewengkan oleh PRI ini. Karena seharusnya Bank Indonesia itu menyewa tanah atau igendom yang ada di The Javash Bank itu dan membayar uang sewa. Alih-alih dia membayar kepada The Javash Bank, uangnya dijadikan CSR bancaan. Korupsi dana CSR itu masuk kemana-mana. Dan orang udah tahu, penyidikannya udah 2 tahun berjalan. Saya membuat e-book mengenai mafia Bank Indonesia 2 tahun yang lalu. Kalau Anda ingin membeli, silakan hubungi nomor di bawah ini dan Anda bisa membayar Rp50.000 untuk pengganti e-book ini. Nah, ke depan bagaimana? Ke depan itu harus ditata lagi bahwa pencetakan kredit likuiditas Bank Indonesia itu sebetulnya bisa dibikin skala kecil ya. Kalau misalnya kreditnya 12 triliun, itu baru menggunakan tanah yang igendom ukuran luas ya. Tapi kalau misalnya cuma 1-2 triliun, itu Bank Indonesia
seharusnya bisa menerbitkan kredit dengan jaminan HGU. Itu yang harus ditata oleh Prabowo, sehingga ini menjadi rapi gitu loh, bahwa kredit-kredit bank di Indonesia itu bisa menggunakan jaminan surat tanah. Kira-kira demikian.